Saya mengerti. Saya mengerti. 18 senjata. Saya hanya melihat EP sebagai senjata. Hari ini saya tahu mengapa bagian atas 9 hari, bagian bawah biasa saja, dan tripod dianggap sebagai senjata yang terhormat. Mata tanpa nama itu tertutup. Dalam benaknya, adegan pemurnian buku Tao muncul untuk menunjukkan tripod dewa. Itu banyak dewa pemujaan pembangkit tenaga listrik seperti Palu Gekian. Sending kemudian bersinar ke langit dan berubah menjadi peluang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi pada saat itu hanya diperbaiki di sini. Namun saat ini, gambaran dalam pikiran yang tidak disebutkan namanya telah berubah. Dia melihat beberapa gadis remaja ras naga sejati di gunung yang dalam, dan menemukan kesempatan di mana tripod dewa berserakan. Peluang membuat gadis-gadis muda bahagia dan membuat mereka lebih kuat. Perlahan-lahan, kesempatan ditemukan oleh gadis muda itu, dan semuanya tampak tenang, dan mereka menantikan saat mereka mulai. Sementara dewa itu ada di depan, sepertinya tidak berubah selamanya, semuanya sama seperti sebelumnya. Dan siluet itu masih sangat saleh. Sending bersinar lagi, hari demi hari dan tahun demi tahun. Siluet para penyembah itu juga berangsur-angsur bertambah tua. Sementara gadis-gadis muda itu berangsur-angsur tumbuh dan menjadi lebih kuat. Akhirnya, saya tidak tahu sudah berapa lama, wajah para dewa pemuja telah berubah. Dan mereka telah menjadi gadis-gadis muda tahun ini. Tetapi bagi para dewa, itu tidak berubah. Seorang gadis muda tumbuh dan pembangkit tenaga listrik menjadi tua. Tiba-tiba, tidak ada nama untuk melihat wajah dewa pemuja. Dengan penampilannya sendiri. Tanpa nama tersenyum. Ini Ding. Selama pemujaan berlanjut, keberuntungan etnis akan berlanjut, jadi itu disebut senjata terhormat. Anonim dan diingat, dalam buku pemurnian Tao, 18 senjata, mobil lapis baja, dan kapal dapat melihat bayangan dewa, tetapi hanya tripod pemurnian. Mungkin pembudidaya berdiri di antara kerumunan dan menyembah dewa berkaki tiga seperti orang lain. Mungkin saat pertama ketika buku dewa muncul, Qin Yichan melihat dirinya menyembah tripod dewa. Setelah sekian lama, dia membuka matanya tanpa nama. Saya tidak bisa mengikuti arti Yichan. Qin Yichan tersenyum ringan. Tetapi Palu Gekian memegang janggut penuh. Oke. Dekade ini, Lao Su sangat puas. Sangat senang. Sekarang, beri nama mahakarya kalian masing-masing. Semua orang saling memandang dengan cemas. Dan Wu Ming pertama kali berkata, tidak ada bayangan. Nama itu sepertinya tidak terduga. Tetapi semua orang masih ingin mendengar komentar tanpa nama itu. Tanpa nama dan tidak dikaburkan. Pertama, cahaya pedang dari pedang ini tidak memiliki bayangan dan terlihat jelas oleh semua orang. Kuncinya, aku tidak bernama, dan pedangku secara alami tidak memiliki bayangan. Sekelompok dewa iblis bingung, dan di mata pedang tanpa nama. Ada Ling Cheng yang mengamuk. Jika suatu hari, saya terkenal dengan ras manusia, mengapa kita perlu menyembunyikan pedang ini lagi? Nama baik. Telapak tangan Yao Tian melayang keluar dari cahaya bintang itu lagi. Sebut saja bintang Palem. Semua orang mulai. Tetapi Kaisar Kerdil berkata sambil tersenyum. Cahaya bintang mengubah segalanya. Tetapi selalu ada di telapak tangan Anda. Itu menarik. Lu Xiaolu hanya berkata. Zhao Tianyi. 9 warna cahaya. 9 hari cahaya. Ziyun menggaruk kepalanya dan menyeringai. Armorku akan disebut Long Wujia di masa depan. Qin Yichan mengangkat alisnya. Apa arti nama ini? Ziyun memiliki wajah serius. Baru saja. Saya juga ingin mengambil kata-kata bos dan nama saya. Seperti perbudakan Battle Armor ini. Tapi aku memikirkannya lagi. Armor ini sebenarnya adalah pemberian dari para leluhur. Bos saya dan saya baru saja membuatnya. Dalam hal ini, lebih baik mengambil kata dari dua ras. Naga itu adalah naga dari naga sejati, dan bela diri adalah seni bela diri kura-kura hitam. Nama baik. Orang-orang juga menaruh cahaya pupil memandang ke arah Qin Yichan, bertanya-tanya apa yang diharapkan Dewa Naga Muda ini dari mahakaryanya. Dan Qin Yichan tidak mengecewakan rekan-rekannya yang menaruh kekuatan mereka pada tripod kenaikan surgawi. Apa maksudmu? Jika kuali ini adalah kenaikan surgawi, aku dan para korban lainnya secara alami akan berdiri di atas langit. Oke. Palu Gekian bertepuk tangan. Oke, bocah kecil, para tamu, ikutlah dengan Lao Su. Sebelum meninggalkan sekolah, Anda tentu saja akan meninggalkan nama Anda. Palu Gekian mengangkat telapak tangannya, dan tiba-tiba sebuah tirai tipis muncul. Kerumunan berjalan ke tirai tipis. Itu adalah kuil yang luas. Dikemas rapat di dalam kuil, dari atas ke bawah. Penuh dengan token giok dan gulungan. Tampaknya karena kedatangan Qin Yichan dan yang lainnya, token giok satu demi satu berkedip dan mengeluarkan suara yang jelas. Ini. Qin Yichan memperhatikan bahwa token giok dibagi menjadi 108 lemari. Alasan perbedaannya adalah untuk mencatat resep setiap generasi True Dragon dari sini. Ini dari pavilion dewa ini. Semua disiplin guru. Tanda seru. Qin Yichan melihat bahwa itu adalah plakat ilahi, dan yang terdekat adalah Hao Tian. Naik. Hao Wen. Hao Daowei. Apa yang membuat Qin Yichan tercengang adalah bahwa di atas leluhur Hao Daowei,
itu harus menjadi patriark keempat terakhir di era naga sejati. Tetapi namanya adalah Feng Jiutian. Nama keluarga Feng ada di sini lagi, sepertinya leluhur klan Phoenix. Selain itu, plakat terkenal Hao Tian, Hao Wen, dan Hao Daowei diukir dengan naga sejati. Sedangkan Feng Jiutian adalah Phoenix sejati. GG, ini, Qin Yichen tercengang, dan Lu Xiaolu bahkan lebih terkejut, karena dia menemukan bahwa masih ada rusa sebagai nama keluarga di plakat dewa ini. Dan latar belakang plakat dewa diukir, adalah rusa dewa. Palu Gekian tersenyum ringan. Ras naga sejati adalah ras naga sejati. Tuan langit dan bumi adalah tuan langit dan bumi. Keluarga Anda dan kami adalah saudara perempuan, tetapi bukan raja. Jadi begitu. Token giok dan gulungan di bawah masing-masing plakat dewa secara alami adalah nenek moyang Paviliun Qian Hao. Tentu saja, meskipun Paviliun Qian Hao selalu menginginkan Paviliun Qian Hao, Ge Qian Hao hanyalah kaisar terakhir dari divisi pengadilan ilahi. Palu Gekian melihat token giok itu, dan melihat token kaisarnya. Di mata besar Tongling, ada pemikiran yang dalam. Meskipun paviliun dewa bersih, tidak mungkin untuk mengetahui usia dari luar. Tetapi semua orang tahu berapa tahun telah berlalu sejak terakhir kali seseorang memasuki paviliun dewa ini. Hehe, berhenti mengatakan ini. Ayolah, dan ukir namamu. Palu Gekian membuang lebih dari 10 token giok. Qin Yichen dan yang lainnya menganggapnya sebagai harta karun, dan mengukirnya dengan kekuatan dewa. Orang-orang melihat ke atas dan mengembalikan token giok kepada Kaisar Kurcaci yang mengajar mereka selama 10 tahun, dan yang terakhir mengambil gulungan baru. Datang dan datang, mendekat dan berpose dalam pose yang tampan dan cantik. Qin Yichen kaget, ini gulungan fotonya. Setelah sadar kembali, aku melihat Lu Xiaolu sudah tertawa dan mendekatinya, memegang lengannya. Bai Chang tertawa dan mendorong Yang Mulia ke arah lengan lain Dewa Naga Muda itu. Yao Tiangang menoleh ke belakang, tetapi menemukan bahwa kali ini, bukannya ketakutan, kerumunan itu membantu Bai Chang. Apakah kamu siap? Tanda seru. Gulungan itu melayang di udara, dan Dwarf Emperor berlari ke Qin Yichen. Weng. Setelah gulungan bersinar, adegan ini dicap pada gulungan. Saya melihat Master Kaisar berdiri di depan Dewa Naga Muda, dan Dewa Naga itu sangat cantik di kedua sisi. Di belakangnya, ada seseorang. Di samping gadis itu, semua Dewa Iblis tersenyum lebar. Ini adalah kumpulan disiplin terpendek yang diajarkan oleh Kaisar Kurcaci, tetapi juga merupakan disiplin yang paling dibanggakannya.